Setiap pagi sebelum bel berbunyi dan ruang kelas dipenuhi suara murid, ada sosok yang lebih dulu hadir, menyiapkan pelajaran, menyusun harapan, dan menjalankan tanggung jawab. Guru bukan hanya pengajar, mereka juga pembimbing, pendengar, bahkan tempat murid mencari arah. Saya Penny Fredrianti, saya merupakan guru SMK Negeri 2 Cibinong yang mengajar bahasa Inggris. Saya sudah mengajar di SMK Negeri 2 Cibinong sejak tahun 2015 hingga saat ini 2026. Menjadi guru, saya awal mulanya di tahun 2010 itu sambil menyelesaikan skripsi, saya menjadi guru bimbel di BBC English Course. Ya, lalu di 2011 pada saat saya sudah selesai wisuda, sudah lulus, saya melamar ke sekolah-sekolah dan alhamdulillahnya saya bisa lanjut bekerja di SMK Informatika Pesat di Kota Bogor di tahun 2011. Lalu sambil juga saya mengajar di SMK Informatika Pesat di 2015, saya juga sempat beberapa hari di sekolah ini. Di 2015 saya di SMK Negeri 2 Cibinong. Lalu di 2016 saya full hingga saat ini menjadi guru di SMK Negeri 2 Cibinong untuk mengajar bahasa Inggris. Untuk menjadi guru, karena memang guru merupakan cita-cita saya dari kecil gitu ya. Jadi memang ketika orang tua saya bertanya kepada saya dari kecil itu kenapa ingin menjadi apa selanjutnya nanti cita-citanya, lalu saya menjawab ingin menjadi guru. Nah, selama beberapa tahun kemudian saya pun ditanya hal yang sama dan tetap keinginan saya menjadi guru. Begitu. Kesan yang timbul ketika saya mengajar ya tentunya berinteraksi dengan siswa gitu ya, karena ketika berinteraksi dengan siswa banyak hal yang bisa saya dapatkan, baik ilmu secara menangani anak-anak, secara pembelajaran, karena banyak sekali hal-hal di kehidupan ini yang bisa kita dapatkan, terutama saya sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya. Jadi bagaimana kita dapat ilmu dari anak-anak didik kita ini. Tantangan terbesar ya menghadapi emosional siswa ya, karakter yang berbeda-beda tentunya ya. Jadi dalam satu kelas itu karakter anak itu berbeda-beda. Jelas kalau karakternya berbeda, tingkat emosionalnya juga berbeda-beda. Jadi kita harus memahami setiap individu. Kalaupun materi itu disampaikan secara general, tapi kan kita juga harus memahami setiap karakter siswa. Karena teleponnya tuh kayak yang di dalam ya. Nanti kalau yang ini tidak ada, berarti kalian estimasi aja ceritanya, berarti sekarang jam 2-an atau jam 3 sore gitu. Di balik semangat yang terlihat di ruang kelas, ada tanggung jawab besar yang harus dipikul setiap hari. Saya kira itu beliau bakal galak, karena pelajaran bahasa Inggris itu biasanya kan guru-gurunya itu bakal galak. Nah ternyata Miss Penny itu sangat ramah dan pembawanya juga asik banget. Guru adalah bagian penting dalam perjalanan pendidikan setiap generasi. Sudah seharusnya perjuangan mereka mendapat perhatian dan penghargaan yang layak. Banyak guru menjalani berbagai tugas sekaligus, mengajar, membuat administrasi,
membimbing kegiatan sekolah, hingga mendampingi murid di luar jam pelajaran. Untuk kesejahteraan ya yang bisa disampaikan oleh saya secara pribadi selaku individu yang mengajar, yang menjadi guru. Untuk kesejahteraan guru itu saya rasa harus ditingkatkan, karena tidak hanya guru, nakes pun sama. Kami adalah pribadi-pribadi yang bergerak dalam pelayanan, pendidikan, kesehatan, yang notabene sangat kurang kesejahteraannya gitu. Jadi inginnya kesejahteraan guru baik TK, SD, SMP, SMA, SMK semuanya harus disejahterakan, karena bisa secara real kita lihat di lapangan banyak sekali guru-guru yang kesejahteraannya di bawah, bahkan untuk UMR-nya saja tidak mencapai UMR gitu. Namun yang harus disampaikan bahwa pendidik itu walaupun yang dibilang kesejahteraannya kurang, namun mereka lebih berharap kesejahteraannya dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi walaupun mereka merasa kecewa mungkin dengan pendapatan yang kurang dari UMR, namun mereka kembalikan bahwa mendidik adalah salah satu tugas dari bangsa Indonesia ini. Jadi mereka walaupun kecewa, tapi mereka berusaha untuk fokus untuk mendidik para generasi-generasi muda. Kesejahteraan guru bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang penghargaan, dukungan, dan lingkungan kerja yang sehat. Karena guru yang sejahtera akan fokus mendidik generasi masa depan. Apa harapan kamu untuk para guru? Harapan saya semoga para guru selalu dihargai atas semua usaha dan pengorbanannya untuk murid-muridnya. Untuk dunia pendidikan lebih baik lagi gitu. Untuk dunia pendidikan lebih memperhatikan para gurunya, bahwa guru-guru di lapangan itu butuh perhatian, butuh kesejahteraan, butuh kepastian juga gitu. Jadi jangan hanya kami tenaganya, waktunya yang disita, tapi secara kesejahteraan tidak diperhatikan. Di tangan seorang guru lahir banyak mimpi dan harapan untuk masa depan. Dari sekolah untuk masa depan, saya pamit undur diri, sampai jumpa.